Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk kali ini membuat video lagi dan lagi sebagai bagian dari tugas kampus mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan di minggu pertemuan kelima, yaitu diminta untuk membuat video mempraktekkan tata cara sholat dalam keadaan sakit dan juga saat berada di dalam perjalanan atau di atas kendaraan. Pertama, masih sama seperti minggu lalu, di mana kita semua sudah tahu bahwa sholat ini adalah suatu ibadah yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahwa saking pentingnya ibadah sholat ini, dalam keadaan apapun itu tidak bisa ditinggalkan. Berbeda dengan ibadah-ibadah wajib lainnya seperti puasa di bulan Ramadan. Kalau kita safar, kita bisa tidak berpuasa dulu, kita berbuka dan diqodho, diganti di kemudian hari. Sementara kalau sholat ini tidak bisa ya, bahwa sholat ini dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit, kita disyariatkan untuk tetap sholat. Kalau nggak bisa berdiri, kita harus duduk. Kalau nggak bisa duduk, kita berbaring. Dan kalaupun tidak bisa berbaring, itu dengan isyarat. Baik, langsung aja biar nggak kelamaan videonya. Yang pertama ini adalah tata cara sholat dalam keadaan sakit. Mungkin angle-nya, sorry kalau misalkan angle-nya kurang dapet semuanya. Jadi langsung aja ya, di sini sholat dalam keadaan sakit. Kalau misalkan sakitnya masih ringan, masih bisa berdiri ya sholat berdiri, ya kan? Nah, cuma di sini kita prakteknya sholatnya duduk lah ya, karena kalau sholatnya berdiri sama itu dengan sholat pada umumnya. Kadang-kadang sakit nih, nggak bisa jalan, mau sholat duduk, ya udah. Rukun-rukunnya itu sama seperti rukun-rukun sholat pada umumnya. Takbir, lalu membaca bacaan yang sama. Lalu habis itu mungkin perbedaannya adalah pada ruku dan sujud. Ketika ruku maka kita bisa membungkukkan, misal selesai membaca surat pendek gitu ya, kita ruku Allahu Akbar, ini kita bisa bungkukkan sedikit. Yang pasti harus ada perbedaan antara ketika kita sedekap biasa gini dengan ketika kita ruku ya kurang lebih setidaknya agak membungkuk lah. Setelah ruku kita bisa takbir sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika takbir ini kita sujud, posisi sujud ini dibungkukkan lebih rendah dari posisi ruku sebisa mungkin. Karena kalau di sini karena kondisinya sakit, mungkin ada yang sakitnya kayak perutnya sakit itu kan, jadi kalau dibungkukin banget itu perutnya ketekan akhirnya sakit. Pokoknya sebisanya itu. Tapi syariatnya memang bungkuk ketika sujud itu harus lebih rendah dari bungkuk ketika kita ruku. Kalau bisa tadi ketika ruku Allahu Akbar kita segini gitu ya, cukup segini. Nah, ketika sujud kita posisinya agak lebih rendah lagi, seterusnya gitu sampai salam. Mungkin segitu. Lalu bagaimana ketika kita dalam keadaan safar di atas kendaraan? Ada sebuah riwayat di mana Rasulullah SAW itu sholat sunnah di atas untanya, gitu ya. Jadi beliau, karena unta itu termasuk salah satu hewan yang canggih, di mana kita cukup duduk di atas unta, maka unta itu sudah tahu jalannya, nanti kita akan kemana, ini nggak perlu di setir gitu kan. Jadi beliau duduk di atas untanya dan melaksanakan sholat sunnah. Akan tetapi ketika ingin melaksanakan sholat fardu, maka beliau turun dan menghadap kepada kiblat. Nah, di sini banyak perbedaan pendapat mengenai apakah kalau sholat wajib itu bisa dilaksanakan di atas kendaraan atau tidak. Maka seperti yang dijelaskan dalam
kitab fikih Imam Syafi'i bahwa sholat ketika kita di atas kendaraan, misalnya kita di kereta gitu ya, kendaraan yang tidak memungkinkan kita untuk turun. Kalau kendaraan pribadi kan kita masih bisa turun, tapi kalau kayak di pesawat, di kereta, sholatnya kita tetap sholat fardu, tapi itu hanya sebagai penghormatan terhadap waktu sholat. Nanti ketika kita sudah turun dari kendaraan itu, maka kita dapat mengqadha sholat yang kita kerjakan di atas kendaraan tadi. Itu dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Sementara umumnya juga gitu ya, ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa sholat wajib itu harus turun, kecuali rukhsah. Rukhsahnya adalah ketika memang kita berada di kendaraan yang tidak memungkinkan kita untuk turun, seperti di pesawat, sebagaimana ada dalam hadis bahwa sholat di pesawat, bukan hadis, tapi Syekh Al-Albani pernah mengatakan bahwa sholat di atas pesawat atau di dalam pesawat ya maksudnya, itu hukumnya sama seperti ketika kita sholat di atas kapal. Jadi kita bisa sholat dalam keadaan berdiri kalau memungkinkan, kalau tidak kita bisa duduk, atau yang paling penting adalah di garis bawah di sini adalah sholatnya sama, tata cara geraknya sama. Mungkin saya di sini nggak praktekkan, tapi intinya sama gitu ya. Kalau misalkan di atas kapal kita masih bisa berdiri gitu, silakan sholat dalam berdiri. Hanya yang membedakan saja mungkin arah kiblatnya, bahwa ketika kita di atas kendaraan maka kiblatnya itu terserah gitu kan. Maksudnya terserah itu, ulama mengatakan bahkan ketika kita sholat pertama kali sholat itu tidak harus menghadap kiblat dulu. Jadi misal pertama takbir nih harus menghadap kiblat dulu, nanti kalau misalkan kendaraannya berpindah kiblat nggak apa-apa. Nah ternyata itu enggak. Jadi intinya walaupun dari pertama kita sholat itu kita udah nggak menghadap kiblat, itu tidak masalah. Mungkin cukup sekian. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.